Shalom semuanya. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah bersama dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Marilah kita mendengar amanat Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Umat Allah, marilah kita bersukacita, sebab Ia naik ke surga untuk mempersiapkan kita menjadi saksi-saksinya di negeri Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih setianya terus menaungi kita buatan tangannya. Berbahagialah saudara yang datang dalam nama Tuhan, damai Tuhan beserta saudara. Saudara kekasih Tuhan, selama 40 hari Tuhan Yesus yang bangkit sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam perjumpaan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus senantiasa berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum Ia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Para murid harus menjadi saksi kerajaan Allah. Namun Tuhan juga berjanji akan memperlengkapi para murid dengan Roh Kudus. Ketika Ia kembali ke surga, para murid menyaksikan kenaikannya. Dan pada hari ini, kita kembali memperingati dan merayakan peristiwa itu dengan penuh syukur. Akan tetapi, betapa seringnya kita melupakan panggilan Allah itu dan mengarahkan diri kepada hasrat hati kita. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Allah untuk memohon belas kasih-Nya. Mari kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami seringkali kurang menghayati makna kenaikan-Mu ke surga. Kami mohon tolonglah kami setiap hari agar kami beroleh hati yang terbuka dalam melihat makna kenaikan-Mu bagi hidup kami. Kenaikan Tuhan yang mengubahkan hidup kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk bertahan di tengah derasnya arus dunia. Kenaikan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk turut memperbaharui seluruh kehidupan di bumi ini. Kami mohon tolonglah kami sebagai umat-Mu yang kini masih berada di dalam dunia. Mampukanlah kami menjadi kesaksian yang hidup tentang Injil Kerajaan Allah. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan akan kami yang lemah dan tidak berdaya ini. Melalui kuasa kebangkitan dan kenaikan, kiranya kami beroleh pembaruan hati dan budi yang datangnya dari Kristus Yesus, Tuhan kami.
Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan sabda Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan telah naik ke surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang berharga pada hari ini, ketika sekali lagi kami akan membaca firman-Mu, narasi tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yang sekiranya menguatkan kami kembali, menyegarkan iman kami kembali, dan membuat kami mengerti dengan lebih jelas apa yang sesungguhnya menjadi jati diri kami sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di dalam dunia untuk senantiasa menjadi pewarta-pewarta kabar baik Allah, pewarta-pewarta Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya.
Saudara kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah belajar bersaksi. Kalau ada kata belajar, saudara, maka pasti ada tolok ukur keberhasilan dari proses pembelajarannya. Logika umumnya demikian. Nah, pertanyaannya mata pelajarannya apa? Nah, kalau mata pelajarannya adalah kesaksian, sebagaimana tema kita belajar bersaksi, maka pertanyaannya adalah apa tolok ukur dari sebuah kesaksian yang baik? Apa sih tolok ukur dari sebuah kesaksian yang baik? Nah, saudara, saya mau ambil contoh yang paling konkret saja, contoh yang paling sederhana. Biasanya kalau Anda hadir dalam persekutuan doa, saudara ya, persekutuan doa apapun itu, saat dimana pemimpin pujian itu membuka ruang untuk kesaksian, itu biasanya adalah saat-saat yang paling hening, gitu ya. Itu saat-saat yang paling mengerikan biasanya, di mana semua orang tercekam dalam keheningan. Dan kalau Anda lihat sekitar gitu, begitu pemimpin pujiannya bertanya siapa di antara saudara yang mau bersaksi, biasanya Anda akan melihat banyak sekali kepala-kepala yang tertunduk dalam ruangan itu. Semuanya diam, mendadak sepi. Nah, kenapa kok suasana itu ada, saudara? Kenapa bisa seperti itu? Nah, tentu ada banyak alasan mungkin. Bisa jadi orang tidak siap. Kalau tiba-tiba dia ditodong, dia harus bicara di depan umum, dia tidak siap, maka dia diam. Alasan lain bisa jadi juga orang itu merasa malu, karena dia nggak tahu harus berkata apa. Dia bukan tipe orang yang bisa spontanitas bersaksi di tempat pada saat itu juga. Nah, itu macam-macam alasan. Tapi saya menduga juga salah satu alasan kenapa orang enggan menceritakan kesaksian imannya di depan umum adalah karena orang berpikir bahwa kesaksiannya itu tidak cukup membuat orang lain terkesan. Nah, bisa jadi juga ada pemikiran yang seperti ini. Nah, dengan kata lain, jangan-jangan, saudara, selama ini kita memahami bahwa salah satu tolok ukur kesaksian yang baik itu adalah ketika kesaksian kita itu berhasil membuat pendengar terpukau dengan kisah hidup kita, dan pada akhirnya dia ingin punya pengalaman yang sama dengan kita. Pengalaman yang kita ceritakan, pengalaman yang kita persaksikan itu. Nah, tapi saudara, pertanyaannya, apakah memang benar itu adalah tolok ukur kesaksian yang baik? Ini pertanyaan yang perlu kita refleksikan sehubungan dengan tema kita hari ini. Nah, saudara, ada juga yang berpikir barangkali begini, ada juga yang berpikir gini, saudara, bahwa tolok ukur kesaksian yang baik adalah indikatornya, saudara, adalah ketika semakin banyak gereja-gereja baru dibangun dan semakin banyak orang-orang baru yang datang ke gereja kebaktian setiap minggu. Nah, ini ada juga pemikiran begini. Nah, saya punya sebuah cerita, saudara. Ini kisah yang nyata juga, konkret nih ya, saudara. Barangkali Anda juga pernah mengalami. Di dalam sebuah pertemuan PA, saudara, dalam sebuah pertemuan pemahaman Alkitab, setelah selesai PA itu, ya, pendeta yang memimpin PA selesai memandu PA hari itu, kemudian beliau meminta salah satu peserta PA memimpin doa penutup. Nah, yang diminta ini adalah seorang oma-oma. Nah, oma ini diminta menutup pertemuan PA di dalam doa. Nah, yang menarik kalimat doanya, saudara. Di dalam doa itu oma ini mengatakan begini, kalimat begini dalam doanya. Kurang lebih, saudara ya. Tuhan, kami berdoa, semoga dalam PA minggu depan Engkau mengisi kursi-kursi yang kosong ini dengan orang-orang yang baru. Nah, ini doanya memang sangat khas GKI sekali, saudara ya. Seperti yang pada umumnya terjadi. Kalau Anda biasa ikut PA di GKI, saudara, GKI itu biasanya PA-nya didominasi oleh kelompok usia senior gitu ya. Yang hadir rata-rata paling hanya sekitar 10-15 orang gitu ya. Kalau 30 orang itu sudah banyak dan keren sekali rata-rata begitu. Nah, saudara, saya mencoba untuk menyelami pemikiran oma tadi yang berdoa, Tuhan, semoga dalam PA minggu depan Engkau mengisi kursi-kursi, bangku-bangku yang kosong ini dengan orang-orang yang baru. Nah, saudara, saya mencoba menyelami pemikiran oma tadi. Nah, bisa jadi
Oma itu merasa sedih karena PA dari tahun 70-an sampai 2020 kok orangnya yang datang masih sama gitu ya. Enggak nambah, berkurang malah iya. Mungkin pemikirannya begitu, saudara. Tapi saudaraku, kalau oma itu masih ada sekarang, karena saya sudah lama sekali tidak berjumpa, saudara. Kalau oma itu masih ada sekarang, saya membayangkan beliau akan merasa jauh lebih sedih dengan situasi sekarang ini. Kenapa? Karena jangankan untuk PA, sekarang ini bahkan Anda tidak bisa hadir dalam ruang kebaktian ini. Saat ini saudara, walaupun Anda melihat ini seolah-olah hadir dalam ruang kebaktian, tapi saat ini saya berkhotbah di hadapan kursi-kursi yang banyak kosongnya, selain kru yang syuting pada saat ini. Saya berkhotbah di hadapan kursi-kursi yang kosong. Pandemi corona membuat kita tidak bisa mengisi kursi-kursi gereja yang kosong seperti yang didoakan oleh seorang oma tadi. Jadi saudara, jangankan gereja baru, gereja yang sudah ada saja bergumul begitu rupa untuk bertahan di tengah situasi krisis sekarang. Ya saudara, tapi pertanyaannya kembali lagi, kalau kursi-kursi ini kosong sekarang, apakah itu otomatis berarti bahwa kesaksian gereja itu tidak baik? Kalau kursi-kursi ini kosong sekarang untuk sementara waktu, apakah itu berarti bahwa kesaksian kita, kesaksian saudara dan saya, tidak menjadi kesaksian yang berhasil? Nah saudaraku, untuk mengetahui jawabannya kita harus masuk lebih dalam pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Lukas hari ini. Tapi saudaraku, sebelum kita lebih spesifik masuk pada perikop tentang kenaikan Yesus, saya ingin mengajak Anda sedikit flashback ke beberapa bagian penting justru dari Injil Lukas, supaya Anda bisa melihat dengan lebih utuh ada sebuah keindahan dari kisah kenaikan Yesus ke surga yang dicatat dalam Injil Lukas. Saudara, ada 4 bagian besar dari Injil Lukas yang akan saya review secara singkat pada khotbah hari ini. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, saudara, di awal penulisan Injilnya, mari kita lihat. Lukas di awal penulisan Injilnya, dia menyatakan tujuan penulisannya dengan sangat jelas. Kenapa Lukas menulis dan menyusun Injil Lukas ini? Ada sebuah tujuan penulisan yang diungkap dengan sangat jelas di Lukas pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Lukas pasal 1 ayat ketiga dan ayat keempat dikatakan demikian. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat keempat mengatakan begini. Supaya, perhatikan ini tujuannya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi saudaraku, dengan perkataan lain, Lukas ini menulis untuk orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima Kristus, dengan tujuan supaya iman mereka di dalam Kristus itu terpelihara dan makin diteguhkan. Jadi saudara, Lukas 1 ayat 3 dan 4 ini sebenarnya adalah gambaran dari fungsi sebuah gereja. Lukas pasal 1 ayat 3 dan keempat, bahkan kalau ini ditaruh di bagian pengantar Injil Lukas, pasti ini mencerminkan keseluruhan pesan dari Injilnya. Ini ditujukan untuk memberikan sebuah gambaran tentang fungsi sebuah gereja, tentang esensi yang terdalam dari sebuah ibadah, yaitu memelihara iman orang-orang percaya. Jadi saudara, gereja itu bukan pertama-tama soal kuantitasnya. Walaupun kuantitas itu penting tentu. Saya tidak membayangkan kalau semakin lama semakin banyak kursi-kursi yang kosong di gereja. Tentu itu juga bukanlah hal yang baik. Tetapi dikatakan gereja itu pertama-tama bukan soal kuantitasnya. Gereja itu juga bukan pertama-tama soal siapa yang hadir. Bukan soal seberapa menarik programnya, tetapi kata Lukas, gereja adalah soal apa fungsinya. Jadi menurut Lukas jelas, saudara, gereja atau ibadah
itu jelas berfungsi sebagai tempat di mana semua orang percaya diteguhkan, tempat di mana semua orang percaya dipelihara imannya di dalam Kristus. Nah, saudaraku, ini artinya ketidakhadiran Anda secara fisik di gedung ini untuk sementara waktu itu tidak otomatis membuat Anda dan saya tidak menjadi gereja lagi. Tidak selalu seperti itu. Selama Anda dan saya terkoneksi di dalam sebuah ibadah, selama Anda dan saya terpelihara di dalam iman kepada Kristus, maka lokasi tidak lagi menjadi sebuah penghalang. Ini yang menarik dari pembukaan Injil Lukas. Mari kita lanjutkan tur kita ke bagian yang kedua. Yang kedua, saudara, pola yang sama bisa juga Anda lihat itu muncul di bagian tengah-tengah alur cerita Injil Lukas. Jadi kurang lebih ini munculnya di bagian pertengahan Injil Lukas, yaitu pada peristiwa transfigurasi. Ketika Yesus berubah rupa itu. Kalau Anda mau membuka dalam Alkitab Anda, dicatat dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat ke-36. Itu di sana dicatat narasi tentang peristiwa transfigurasi menurut catatan Injil Lukas. Nah, saudara, perlu kita ketahui, Anda harus tahu bahwa peristiwa transfigurasi itu juga dicatat di dalam Injil Matius dan Markus. Jadi yang mencatat transfigurasi itu 3 Injil, saudara. Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat. Tetapi mari perhatikan, hanya Lukas saja yang mengatakan bahwa Yesus itu naik ke gunung untuk berdoa. Matius dan Markus tidak mengatakan keterangan itu. Itu ciri khas pertama. Nah, ciri khas yang lainnya yang membedakan dengan Matius dan Markus adalah keterangan waktu yang ada dalam Lukas 9 ayat 28. Kalau Anda membaca dalam Lukas 9 ayat 28, dikatakan dengan jelas bahwa peristiwa transfigurasi itu terjadinya pada hari ke-8. Apakah Anda akrab dengan istilah hari ke-8, saudara? Hari ke-8 dalam tradisi Kristen itu artinya adalah hari Minggu. Hari kebangkitan Yesus. Hari ibadah, hari pertama dari minggu yang baru. Jadi saudara, dengan perkataan lain, hari ke-8 ini jelas mengingatkan kita kepada gereja, kepada Anda dan saya, kepada komunitas orang percaya yang menjadikan ibadah minggu sebagai puncak perayaan iman kita. Jadi saudara, dari sini mulai kelihatan, Anda bisa mulai melihat tanda-tandanya bahwa Lukas selalu membingkai kisah-kisah Yesus itu dalam sebuah kerangka gereja dan dalam sebuah kerangka ibadah Kristen. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita lanjut tur kita ke bagian ketiga. Tadi pertengahan Injil Lukas, saudara. Nah, yang ketiga adalah menjelang akhir Injil Lukas. Kalau Anda membaca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35, tadi tempatnya itu persis sebelum kisah kenaikan Yesus ke surga yang kita baca hari ini. Nah, saudara, di sana diceritakan perjumpaan antara Yesus dengan Kleopas dan seorang temannya, yang mereka kalau orang Jawa bilang timik-timik gitu ya, jalan dengan waraut yang lesu, dengan tertunduk dalam kesedihan mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, saudara, Yesus dalam cerita tentang perjumpaan Yesus dengan Kleopas dan seorang temannya di jalan menuju Emmaus, Lukas ternyata juga menunjukkan ada 4 pola ibadah Kristen. Jadi lagi-lagi bingkainya, saudara, kerangkanya ini ibadah Kristen. Kerangkanya itu adalah tentang gereja. Nah, ada 4 pola ibadah Kristen yang ditunjukkan di dalam narasi tentang perjalanan ke Emmaus. Yang pertama, ada persekutuan. Jadi kalau Anda melihat dalam narasi itu menarik, saudara. Ketika kedua murid sedang bercakap-cakap gitu ya, ketika Kleopas dan seorang temannya lagi ngobrol, kemudian Yesus datang dan menarik mereka ke dalam sebuah persekutuan. Yang awalnya mereka berdua jalan tertatih-tatih dengan sedih, Yesus menarik mereka, merangkul mereka, masuk bertiga di dalam sebuah persekutuan. Dicatat misalnya dalam Lukas 24 ayat 15 gitu ya, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Berjalan bersama, itu melambangkan koinonia sebetulnya. Ada persekutuan di sana. Berjalan bersama mereka. Nah, yang kedua, selain unsur persekutuan, ada unsur pengajaran.
Kalau Anda melihat di dalam percakapan dengan Kleopas dan temannya tadi, kemudian dikatakan di sana, saudara, Yesus sembari berjalan, dia membukakan pikiran mereka tentang seluruh isi kitab suci dan mengajar mereka. Ada kerigma, ada pengajaran di sana, ada persekutuan, ada pengajaran. Itu ciri kedua. Yang ketiga, saudara, ada perjamuan atau komunio kalau dalam bahasa Latin, ya. Istilah yang biasa kita pakai komuni. Dikatakan, saudara, kalau Anda membaca kisah lanjutannya, sesudah sampai di tujuan, kemudian Yesus mampir gitu ya ke tempat kediaman Kleopas dan temannya ini. Kemudian Yesus memecah-mecahkan roti dan membuat Kleopas dan seorang temannya tiba-tiba mengenali Yesus. Lalu sontak Yesus hilang dari pandangan mata mereka. Jadi sampai di tujuan, Yesus mampir, saudara. Yesus memecahkan roti, ada perjamuan, ada komuni di sana. Kemudian Kleopas dan seorang temannya terbuka matanya, itu Yesus menghilang. Ada unsur ibadah ketiga. Tapi apakah cuma 3 unsur ini yang penting menurut Lukas? Apakah cuma persekutuan, pengajaran, dan perjamuan? Ternyata enggak. Mari kita perhatikan baik, Lukas juga menambahkan unsur yang keempat. Dan unsur yang keempat ini sangat khas sekali dan terlihat benang merahnya dengan tema kita hari ini. Unsur keempat itu adalah pengutusan. Jadi setelah ibadah itu selesai, setelah persekutuan, setelah pengajaran, setelah komuni, yaitu diutus. Setelah pengutusan, setelah keempatnya, setelah ketiga pola itu selesai, Kleopas dan seorang temannya berlari kembali ke Yerusalem dan mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat. Mereka tidak hanya berhenti bersekutu, tidak hanya berhenti pada pengajaran firman, dan tidak hanya berhenti pada komuni, tetapi mereka diutus. Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat. Mereka diutus untuk menjadi saksi. Nah, itu 3 ciri khas Injil Lukas. Nah, yang terakhir, saudara, yang keempat, ini menarik. Pola ibadah Kristen itu juga menjadi sangat jelas di bagian paling akhir Injil Lukas, yaitu pada kisah kenaikan Yesus Kristus yang hari ini kita baca. Mari kita lihat beberapa bagiannya dengan singkat saja. Saudara, dalam Lukas pasal 24, mari kita kembali ke Injil Lukas, saudara. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-53, saudara. Ayat 53 mengatakan demikian. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, ini bicara tentang apa? Ayat 53 berbicara soal persekutuan orang beriman dalam satu tubuh Kristus. Bicara tentang fellowship, bicara tentang koinonia, ada persekutuan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 45 kita lihat. Lukas 24 ayat 45 mengatakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang pengajaran. Kemudian ayat 48 sampai 51. Mari kita lihat bagian ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Anda akrab dengan pola ini, saudara? Ayat 48 sampai 51 berbicara tentang pengutusan dan berkat yang diberikan kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus. Kalau Anda ikut ibadah, saudara, pola ini di dalam liturgi mingguan kita selalu kelihatan dan selalu ada pola seperti ini. Jadi saudaraku, kalau boleh dirangkum, penginjil Lukas itu sebenarnya tidak pernah memisahkan antara gereja, ibadah, dan kesaksian. Gereja, ibadah, dan kesaksian adalah satu bagian yang utuh di dalam pemikiran penginjil Lukas. Sejak catatan Lukas tentang kelahiran Yesus
Sampai catatan Lukas tentang kenaikan Yesus ke surga, Lukas secara konsisten mengatakan bahwa hidup orang Kristen setiap hari adalah hidup yang berliturgi. Sejak kelahiran Kristus sampai kenaikannya ke surga, Lukas selalu membingkai kisah hidup Yesus. Dan setiap orang percaya seolah-olah dia mau mengatakan hidupmu setiap hari adalah hidup yang berliturgi. Hidupmu setiap hari adalah hidup yang beribadah. Mulai sejak engkau dipanggil untuk bersekutu sampai engkau diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Saudara, setiap hari kita bersekutu. Bukankah demikian? Setiap hari kita mengaku dosa dan menerima pengampunan. Bukankah itu yang kita juga selalu lakukan di dalam kehidupan berkeluarga kita? Liturgi harian kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua di dalam keluarga kita. Liturgi harian kita adalah apa? Kita mengakui kesalahan kita, kita meminta maaf, dan kita menerima pengampunan. Itu bukan hanya terjadi pada saat hari Minggu, saudara. Itu terjadi sebagai liturgi kehidupan kita. Kita bersekutu, setiap hari kita mengakui dosa kita. Setiap hari kita menerima anugerah pengampunan dan didamaikan dengan sesama kita. Setiap hari kita menerima pengajaran firman. Itu sebabnya kalau Anda mengikuti pola pembacaan leksionari, itu ada leksionari harian. Bacaan leksionari yang 4 bacaan itu bukan hanya pada waktu hari Minggu, tetapi hari Senin sampai Sabtu Anda bisa membaca, ada leksionari harian. Karena pengajaran adalah gaya hidup setiap hari. Setiap hari Anda menikmati persekutuan di meja makan. Walaupun saat ini Anda kehilangan persekutuan Anda sebagai umat Allah yang menikmati untuk hadir dan duduk bersama dalam gedung gereja ini, tetapi Anda tidak pernah kehilangan persekutuan Anda di meja makan. Anda menikmati itu bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan Anda. Ketika Anda duduk di meja makan, sesungguhnya Anda diingatkan bahwa Kristus sendiri yang mengundang Anda untuk ambil bagian di dalam komuninya, di dalam perjamuan Kristus itu. Setiap hari Anda mempersembahkan diri. Melalui apa, saudara? Melalui pekerjaan yang Anda lakukan sehari-hari. Dan setiap hari ada juga pengutusan dan berkat yang diberikan kepada Anda untuk menjadi saksi Kristus dengan perkataan, dengan perbuatan yang disaksikan kepada banyak orang. Nah, saudaraku, kalau Anda memahami teologi Injil Lukas secara utuh, mulai dari kisah kelahiran sampai kenaikan Kristus, maka ini sekaligus menjungkir balikkan anggapan bahwa bersaksi itu adalah melulu soal kegiatan eksklusif, kegiatan verbal yang dilakukan pada saat acara-acara persekutuan tertentu. Nah, kalau Anda lihat, saudara, di Surabaya ini rasanya sering gitu ya, lihat ada banner-banner di pinggir-pinggir jalan yang mengatakan tulisannya besar banget gitu ya. Ada KKR dipimpin oleh pendeta A gitu ya. Kemudian ada kesaksian oleh. Nah, saudara, kita dicungkir balikan pemikiran kita. Kesaksian itu bukanlah kegiatan eksklusif yang dilakukan di momen-momen persekutuan tertentu. Kalau Anda tidak hadir dalam persekutuan itu, Anda tidak bersaksi pada saat pemimpin pujian meminta Anda bersaksi, maka saya tidak bersaksi. Tetapi menurut Lukas tidak. Menurut Lukas, hidup keseharian Anda dan saya, ketika Anda di dapur, ketika Anda di kantor, ketika Anda ada di tempat usaha Anda, ketika Anda ada di sekolah Anda, ketika Anda ada di pasar, ketika Anda ada di kampus dan lain sebagainya, seluruhnya berbicara tentang liturgi harian. Seluruhnya adalah ibadah dan kesaksian yang sebenarnya. Dan Anda mengalami itu setiap hari dalam kehidupan Anda. Ketika Anda berhasil maupun ketika Anda gagal, itulah kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketika Anda mengalami panen besar, dalam tanda kutip, ataupun ketika Anda mengalami krisis dan paceklik panjang, itulah saat yang baik untuk bersaksi tentang Kristus. Ketika Anda hidup rukun dengan keluarga Anda, maupun ketika konflik-konflik kecil ada di dalamnya, itulah saat bagi Anda untuk menyatakan liturgi harian Anda. Itulah momen di mana Anda menyatakan kesaksian yang hidup.
Saudaraku, pandemi ini bisa membatasi Anda untuk tidak hadir di dalam gedung ini. Tetapi pandemi ini tidak bisa membatasi Anda dan saya untuk bersaksi tentang Kristus. Karena bersaksi itu bukan bicara tentang momen-momen tertentu. Bersaksi bicara tentang liturgi harian kita, tentang liturgi kehidupan kita. Pandemi ini bisa membuat gedung gereja kosong, tapi pandemi ini tidak bisa membuat Anda berhenti menjalankan fungsi sebagai gereja. Saudaraku, kenaikan Yesus ke surga sekaligus mengingatkan kita pada sebuah janji bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Roh Allah itu akan tetap terus menuntun dan memelihara gerejanya. Gereja akan terus ada selama orang-orang percaya menghidupi nilai-nilai Injil dan melakukannya secara nyata di dalam laku hidup keseharian. Saudaraku, selamat memasuki liturgi keseharian Anda dan selamat terus bersaksi bagi Tuhan. Amin. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini, dan mengingatkan kepada kami bahwa panggilan untuk bersaksi sesungguhnya adalah sebuah panggilan yang Tuhan tempatkan di dalam identitas masing-masing di antara kami sebagai orang-orang percaya. Kesaksian itu sesungguhnya adalah menjadi bagian dari gaya hidup keseharian kami. Tuhan memanggil kami untuk menjalani kehidupan sebagai kehidupan yang berliturgi di tengah-tengah dunia. Kami mendengar Tuhan memanggil kami. Kami dipanggil untuk senantiasa bersekutu dimanapun kami berada. Apapun yang tengah menjadi penghalang bagi kami pada saat ini, tidak menjadi beban bagi kami, tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap bersatu sebagai orang percaya. Kami diundang untuk terus belajar firman Tuhan setiap hari. Kami diundang untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Sebagai saksimu di tengah dunia ya Tuhan, pada saat ini kami rindu menaikkan syafaat kami untuk dunia ini yang pada saat ini sedang diliputi dengan berbagai macam duka dan kegelisahan. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga pada saat ini menjadi penghalang bagi kami umat manusia untuk saling berinteraksi, menikmati persekutuan yang sejati. Tetapi ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus bekerja melalui tangan-Mu yang tak terlihat itu. Kami percaya Tuhan sedang bekerja memulihkan keadaan dunia ini. Kami terus berdoa untuk para pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi setiap orang yang mendedikasikan dirinya, para dokter dan pelayan kesehatan yang selalu berada di garda terdepan di dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Berupaya untuk setiap pemerintah dari pusat hingga ke daerah yang terus bekerja dengan segenap kemampuan dan akal budi mereka untuk terus mengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Saya berdoa bagi setiap orang yang terkena dampak langsung secara ekonomi, mereka yang tengah menderita, mereka yang terancam kelaparan, dan mereka yang tengah berada di dalam berbagai kelemahan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Tapi lebih daripada itu, Engkau juga menempatkan kerinduan di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk Tuhan utus kepada mereka. Lewat setiap hal yang mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami, biarkan kami memberikan kontribusi yang nyata bagi setiap orang yang sedang membutuhkan kasih Allah pada saat ini. Dengan cara demikianlah kami dituntun untuk menghayati kehidupan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang terus menyalurkan cinta Tuhan kepada dunia ini. Kami berdoa juga pada saat ini secara khusus untuk pelayanan GKI Manyar, untuk para pemimpin gereja, untuk setiap orang yang memikirkan pelayanan gereja untuk terus boleh menjangkau masyarakat di tengah situasi krisis ini. Kami mohon berikanlah cinta kasih dan kesetiaan di dalam hati kami. Inilah segala seru dan permohonan kami. Kami mohon Kau mendengarkannya, bahkan mengabulkannya. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah. Sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung ini. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terkira, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sekiranya persembahan ini berkenan di hati-Mu, dan terlebih Engkau dapati hidup kami benar di hadapan-Mu. Berilah kami hikmat-Mu di dalam mengelola persembahan ini, sehingga hanya kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan di dalam setiap pelayanan kami, baik bagi umat-Mu di gereja ini, maupun sesama kami dimanapun kami Kau utus. Dan ajarilah kami untuk mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar, serta mampu menjadi berkat bagi sesama, terlebih sebagai saksi Kristus yang telah diutus hidup di tengah-tengah dunia ini. Hanya dalam Kristus Yesus kami panjatkan doa syukur ini. Amin. Umat kekasih Allah, Yesus Kristus telah naik ke surga. Saat ini kita diutus untuk setia menjadi kaki dan tangannya di tengah dunia. Oleh sebab itu setialah dan percayalah kepadanya, sebab kamu akan diperlengkapi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus telah usai. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati.